Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Panca terbukti bersalah dan hakim menilai perbuatannya di luar batas kemanusiaan. Dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah, mulaikan itu dengan pidana mati. Terdakwa kasus pembunuhan 4 anak kandung Panca Darmansyah divonis pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panca terbukti bersalah melakukan pidana pembunuhan berencana dan melakukan KDRT. Hakim menilai Panca bertindak di luar batas-batas manusiawi. Vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa agar Panca Darmansyah dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Sementara agar terhindar dari hukuman mati, Panca melakukan perlawanan dengan menyatakan banding atas putusan hakim. Sebelumnya, warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad 4 anak di dalam sebuah rumah kontrakan. Korban yang masih bocah ini dibunuh oleh ayah kandungnya dengan cara dibekap hingga tidak bernyawa dan dibiarkan dalam kamar yang terkunci. Pelaku kemudian berusaha mengakhiri hidup namun dapat digagalkan. Dalam olah TKP terungkap, motif pembunuhan dipicu kesal dan cemburu dengan istrinya yang memiliki pria idaman lain. Pelaku juga menuliskan beberapa pesan dan curahan hatinya di dalam sebuah laptop pribadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan disertai tindak asusila pelajar Binus School Simpruk Jakarta Selatan berlanjut usai mediasi kedua pihak gagal. Sementara polisi gelar olah TKP dan memasang garis polisi di rumah mewah yang dijadikan kantor animasi Brandoville Studio, Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta Pusat. Aksi perundungan yang terjadi di SMA Binus Simpruk terus berlanjut usai mediasi antara korban dengan pelaku tidak memenuhi titik terang. Bahkan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan usai polisi melakukan gelar perkara. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka, padahal kasus ini sudah dilaporkan sejak Januari 2024. Polisi juga sudah meminta keterangan medis mengenai bukti visum yang dikeluarkan. Dari saksi kemarin kita minta BAI itu 18 orang. Kemudian kita jadwal ulang untuk semua yang sudah diperiksa nanti diperiksa kembali atau dimintain keterangan kembali. Itu 18 orang yang jelas. Sebelumnya korban perundungan RE bersama kuasa hukumnya hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam RDP ini turut hadir pihak sekolah dan Polres Jakarta Selatan. Sejumlah rekaman video juga ditayangkan di mana korban mengaku mendapatkan intimidasi verbal dan fisik sejak hari pertama bersekolah. Pelaku perundungan merupakan geng anak-anak pejabat hingga petinggi partai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah memeriksa CS, korban penganiayaan oleh bosnya sendiri, polisi memasang garis polisi di rumah mewah yang menjadi kantor perusahaan animasi Brandoville Studio, Jalan Sumeneb, Jakarta Pusat. Polisi juga melakukan olah TKP untuk melengkapi berkas penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu pihak RT mengaku tak pernah menerima laporan baik dari pemilik rumah maupun penyewa jika rumah dijadikan kantor. Awalnya rumah ini hanya sebagai indekos karyawan yang bekerja di sekitar Sudirman Tamrin. Bu atau gimana? Nggak pernah lapor. Saya tidak tahu sama sekali karena mereka tidak pernah melapor juga. Ya. Oh berarti tertutup ya berarti Bu? Tertutup ya. Sebelah aja itu handslip saya punya nomor PIC. Kalau ini nggak pernah melapor. Pagar besar ini kan saya juga tidak tahu ada apa kegiatannya. Dugaan penganiayaan dan mengancaman yang dialami CS terkuak setelah korban membuat video curhatannya di media sosial. Polisi masih memburu pelaku Kwan Cherry Lai, 27 tahun yang berkewarganegaraan Hong Kong dan diduga masih di Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, venue cabang olahraga menembak PON Aceh Sumut ambruk diterpa hujan badai dan memaksa pertandingan harus ditunda. Sebelumnya sejumlah kekacauan pelaksanaan PON ke-21 itu viral, termasuk soal konsumsi para atlet yang dinilai kurang layak.
Cuaca buruk yang melanda Aceh Besar Aceh berakibat pada venue cabang olahraga menembak ambruk diterpa hujan deras dan angin kencang. Bagian yang ambruk yakni talang air diduga tak kuat menahan debit air yang deras. Akibatnya pelaksanaan pertandingan terpaksa ditunda karena ruangan digenangi air hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara pertandingan akan kembali dilanjutkan menunggu perbaikan venue. Bukan atap yang jatuh tapi talang air yang menghubung antara ini yang mungkin tidak kuat untuk menampung debit air. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Karena terkait dengan jaringan listrik kami pastikan dulu supaya aman, tidak ada korsleting dan sebagainya. Sebelumnya sejumlah kekecauan pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut viral. Menu nasi kotak dikeluhkan para atlet karena dinilai kurang layak dan bergizi untuk ajang sekelas Pekan Olahraga Nasional. Padahal pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp50.000 per porsi atau total anggaran mencapai Rp30,8 miliar. Warganet pun dibuat heran saat atlet PON ke-21 bingung diberi snack berisi sepotong roti dan santan kemasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan tamu sebuah hotel bintang 3 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dievakuasi akibat adanya kebocoran tabung gas berkapasitas 8 ton. Kebocoran tabung gas berkapasitas 8 ton terjadi di sebuah hotel kawasan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang langsung melokalisir wilayah di sekitar hotel agar pengguna jalan tidak melintas. Tim gegana dari Brimopolda Sulsel dan petugas damkar juga dikerahkan untuk upaya deteksi gas yang bocor serta mencegah terjadinya ledakan yang bisa menyebabkan kebakaran. Sementara ratusan tamu hotel dievakuasi ke sejumlah hotel lainnya. Seluruh aliran listrik yang berdekatan dengan bangunan hotel juga dimatikan selama upaya penanganan. Tamu dievakuasi di 3 hotel, sementara di Hotel Denpasar, Remsi dengan City Hub. Lampu kemudian dikasih mati keseluruhan di Swiss Bell dan sekitarnya termasuk Alfamidi yang menempel dengan Swiss. Tujuannya untuk menghindari adanya pemicu bisa meledaknya gas. Tim gegana dan Lafor serta Polsek Panakukang Makassar masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebocoran gas berkapasitas 8 ton tersebut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dua pencuri terekam CCTV saat menggasak seekor kambing di dalam kandang di Desa Kambasran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kambing dengan cepat ditarik dari dalam kandang di lehernya. Aksi pencurian tergolong nekat karena terjadi di tengah perkampungan padat penduduk. Berbekal CCTV, korban melaporkan pencurian ini ke Polsek Parung Panjang dan berharap pelaku segera ditangkap. Polisi mengejar kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online yang menculik dan melecehkan bocah di Tangerang Selatan, Banten akhirnya ditangkap. Ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan aksi asusila terhadap sejumlah bocah. MB, tersangka penculikan dan tindak asusila terhadap seorang bocah di Jalan Jelupang Serpong Utara, hanya tertunduk saat digiring aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Tersangka yang berprofesi sebagai ojek online ini mengaku telah berulang kali melakukan aksi bejatnya terhadap sejumlah bocah guna melampiaskan hawa nafsu. Sebelum melancarkan aksinya, korban diajak menerima pesanan online. Tersangka pun mengancam korban akan diturunkan di sebuah kebun kosong jika tidak menuruti keinginannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti atribut ojek online, sepeda motor, serta uang yang digunakan untuk mengiming-imingi korban. Nah, kemudian di situ korban sudah mulai menangis, malah tersangka kemudian melakukan pengancaman dan kemudian akan meninggalkan korban, serta menakut-nakuti korban kalau kemudian tersangka ini akan mencekik. Ya, tersangka ini akan mencekik korban jika kemudian korban tidak menuruti. Kini tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, wacana penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis menuai pro kontra. Sejumlah warga mengaku belum mengetahui kandungan dari susu ikan. Susu ikan yang akan menjadi menu di program makan bergizi gratis menuai pro kontra. Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif mengganti susu sapi karena Indonesia dinilai belum mampu memenuhi produksi susu dari sapi perah untuk memenuhi target program makan gratis. Sejumlah warga mengaku masih asing dengan susu ikan dan belum mengetahui kandungan di dalamnya. Susu ikan gimana sih? Kalau susu ikan tuh apa ya rasanya juga saya nggak tahu sih. Jadi belum tahu tanggapannya kayak gimana. Mungkin biasanya kalau kita kan susu sapi ya. Jadi kayaknya lebih enak susu sapi kayaknya. Kalau susu ikan kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kalau memang ada, bagus juga untuk vitamin ya, mungkin buat penambah makan juga. Jadi para orang tua juga nggak harus nyampurin vitamin yang lain ke dalam susu, karena udah jadi satu kan. Ada buat nabatinya juga ya, kayak gitu. Jadi lebih bagus sih sebenarnya. Menurut para pakar, susu ikan bukanlah seperti produk susu pada umumnya. Dalam proses hidrolisis, susu ikan akan banyak nutrisi yang hilang. Maka jauh lebih baik jika mengonsumsi langsung ikannya dibanding mengonsumsi susu ikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara ratusan warga yang didominasi mak-mak berunjuk rasa protes beras bantuan dari salah satu perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Beras bantuan itu dinilai tak layak konsumsi karena rusak dan berkutu. Ratusan warga yang didominasi emak-emak berunjuk rasa di Balai Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam aksinya, warga juga membawa beras bantuan yang dinilai tidak layak karena kondisinya berkutu dan rusak. Warga pun menuntut pemerintah desa transparan terkait pendistribusian bantuan beras yang kualitasnya jauh dari harapan. Selain rusak, kuantitasnya juga berkurang dari seharusnya 10 kg menjadi 8 hingga 9 kg. Sampai 10 kilo, misalnya dari hari waktu ya diberikan yang nanti ini di bawah sedikit. Para pengunjuk rasa akhirnya dimediasi bersama Camat Manyar dan Kapolsek. Pihak kecamatan merespon tuntutan warga dengan menghadirkan pihak inspektorat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.